Ada apa soal Meikarta? Mungkin buat teman-teman semua yang beberapa hari terakhir ini mengikuti berita, maka Meikarta menjadi salah satu trending topics dalam dunia properti maupun juga pada investasi maupun juga pada perbankan gitu ya. Ada apa soal Meikarta? Mungkin buat teman-teman semua yang beberapa hari terakhir ini mengikuti berita, maka Meikarta menjadi salah satu trending topics dalam dunia properti maupun juga pada investasi maupun juga pada perbankan gitu ya. Nah, mungkin bagi Anda yang belum tahu mengenai Meikarta itu sendiri, di mana Meikarta adalah sebuah proyek, dan ini adalah suatu proyek yang menurut saya pribadi adalah proyek yang cukup ambisius yang ada sekitar tahun 2017, dan ternyata kurang lebih ada waktu bulan April 2017 pertama kali di kick off. Ini menjadi suatu proyek yang sangat ambisius yang diinisiasikan oleh grupnya dari Lipo Group gitu ya. Belanja iklannya itu di Agustus sampai dengan September 2017 itu mencapai 1,2 triliun. Jadi pada saat itu belanja iklannya begitu luar biasa, membuka booth pada setiap mall yang ada di Indonesia, mungkin Jakarta pastinya dan sekitarnya. Yang di Indonesia saya tidak ingat pada saat itu, tapi beberapa saya waktu ke Solo pun saya lihat itu pada waktu tersebut. Dan berdasarkan informasi di dalam layar ini adalah 130.000 unit sudah terjual sampai dengan 11 September 2017 gitu ya. Ada 100 tower yang akan dibangun, dan proyek ini ada di luar kota Jakarta yang kurang lebih ada di daerah Cikarang kah kalau tidak salah ya. Mungkin detail itu silahkan Anda browsing lah. Nah, proyek Meikarta ternyata tidak berjalan mulus dan beberapa kali mendapatkan pemberitaan yang menarik untuk kita ikuti, yaitu pertama, kejadian bahwa proyek ini sempat dihentikan. Lalu luas perizinannya yang informasi adalah 350 untuk perluasan ke 500 hektar. Correct me if I'm wrong ya. Ini ternyata tidak sampai seluas itu. Kalau tidak salah kurang daripada 100 hektar yang sudah dikantongi oleh grup Lipo. Saya tidak tahu kelanjutannya saat ini seperti apa. Namun juga ada permasalahan mengenai kejadian OTT, jadi suap menyuap dengan adanya tertangkap tangan, dengan pada waktu itu juga cukup heboh yang melibatkan direktur daripada Meikarta itu sendiri, direktur grup Lipo itu sendiri kalau tidak salah. Nah, dengan belanja iklan yang triliunan tersebut, penjualan sampai dengan 2017 adalah 130.000 unit. Dan masalah selanjutnya adalah muncul mengenai delivery apartemennya. Dan sebenarnya kalau Anda mau tahu, delivery itu kan adalah ketika proyek ini dibangun, tentunya kita ditawarkan, lalu setelah dia selesai terbangun, selesai di finishing, maka kita diserah terima. Biasanya kalau properti kira-kira akan berbentuk seperti itu. Dibangun, bikin DP, dibangun, dibayar, dicicil sampai dengan jadi di handover ada masa garansi lewat ya, berarti sudah tidak bisa apa-apa lagi, tinggal kita tempati atau kita sewakan, nikmati fasilitasnya, akan berlangsung seperti itu. Nah, terjadi masalah mengenai delivery apartemennya yang saat ini sedang ramai dan melibatkan nama dari tempat para pemilik properti ini nyicil kepada bank, yang salah satunya adalah Bank Nobu yang saya baca seperti itu. Nah, sebenarnya sebelum kita bicara mengenai adanya keterlambatan handover, bukan artinya Meikarta ini tidak terbangun gitu ya, karena banyak yang mengatakan proyek mangkrak gitu. Proyek mangkrak itu artinya benar-benar nggak ada aktivitas lagi pada saat ini dan tidak ada barangnya. Namun di sini ternyata sebenarnya apartemen Meikarta ini bukan tidak semuanya tidak jadi. Dibuktikan dengan dua yang saya highlight di layar adalah Menara Distrik 2 Meikarta, dan itu sudah di handover pada bulan apa ini ya, 2011 ya, itu 30 November 2011. Lalu untuk selanjutnya ada yang sudah dalam pembangunan dan dalam tahapan finishing, itu adalah distrik 1, distrik 2 dan distrik 3. Nah, jadi ketika ditulis bahwa
nama besar grup Lipo bukan menjadi jaminan kenapa serah terima unit Meikarta lama yang ditulis di Kompas yang sisi kanan. Sebenarnya serah terimanya memang terlihat masih jauh ya, karena 130.000 baru diserah terimakan 100.800 unit. Ini kapan selesainya menuju ke 130.000, kita juga bingung-bingung juga gitu. Anyway, ini adalah fakta yang ada. Jadi satu adalah terlambat deliverynya, yang kedua bukan tidak jalan sama sekali, artinya bukan mangkrak kerak gitu, tapi sudah mulai di handover. Bahkan distrik 2 sudah mulai di handover di tahun lalu, di 2011, di 2021 maaf, bukan 11. Bila saya tidak salah, sebenarnya untuk yang deliverynya lama itu saya dapat juga dari saudara-saudara saya, dan juga dari yang saya bisa screenshot dari salah satu grup Facebook. Maka sebenarnya sudah ada opsi untuk menukar guling antara yang belum dibuat sama dengan yang sudah siap untuk ditinggali atau diserah terimakan. Tapi masalahnya adalah akan nambah duit ya. Berarti ini sebenarnya sama seperti Anda lagi pergi ke sebuah restoran cepat saji, Anda mau beli paket cuma makanan ayam gorengnya doang, tiba-tiba bilang kita bisa paket dengan nasi, dapat minum, dapat mainan, upsize ya, upselling boleh dibilang. Yaitu lah bisa disebut sebagai strategi marketing upselling, ataupun juga sebenarnya menyelesaikan solusi bahwa barangnya belum bisa terdelivery karena apa? Karena belum terbangun, masih dalam proses, ini dan itu, seperti itu. Nah, dari yang belum terbangun unit ke unit lainnya yang saat ini telah terbangun namun harus nambah. Saya cari-cari juga ternyata demikian, Anda bisa baca sendiri di sisi kanan. Nah, kondisi yang bikin pusing sebenarnya, kondisi yang paling bikin pusing dari sudut pandang investor atau pembeli adalah yang kredit ke bank, di mana KPA-nya terus berjalan, unitnya tidak jadi-jadi karena ketika dijanjikan 2019-2020, notabene ini adalah 2022, maka unit dianggap tidak jadi-jadi, butuh dana ya, sudah engap bayar cicilan, mau dijual belum ada barangnya, sehingga bagaimana mau dijual? Kalau mau dibikin ada barangnya harus nambah uang ya. Mau dijual yang jadi juga belum naik harganya karena penghuninya masih sedikit. Mau tidak dibayar ke bank, yang rusak nama kita sebagai orang yang melakukan kredit ke bank. Bingung kan? Ya, ini adalah sebuah kondisi yang trap lah boleh dibilang gitu ya. Lalu sekarang kita coba adil ya. Saya bilang bahwa investasi itu ketika ada suatu kerugian, pastinya juga akan ada potensi keuntungan. Ketika ada kerugian terjadi, ya sebenarnya adalah peran serta kita juga ketika kita memutuskan untuk berinvestasi. Kita tidak bisa salahkan kepada pihak lainnya gitu. Nah, sekarang biar adil, mari kita dari sudut pandang developer. Saya juga sebagai seorang manajemen, bukan manajemen Meikarta, tapi saya juga sebagai seorang pebisnis, saya ingin mengambil perspektif dari pihak si developer itu sendiri, agar kita sama-sama tahu bahwa hidup ini bukannya dia senang kita susah, tapi ini dalam kondisi yang menurut saya sama-sama susah. Meskipun ya kadang orang kita nggak mau tahu ya, yang penting saya, yang lain ya bagaimana gitu ya. Pembangunan struggling akibat pandemi, ya tentunya cost mengalami kenaikan tentunya, tunda bangun, deliverynya mundur. Dan apakah Anda tahu juga bahwa LRT itu sebenarnya harusnya tahun 2020 awal itu sudah harus sudah beroperasi. LRT itu sampai hari ini juga belum selesai banget gitu ya. Uji coba udah jalan, tapi ini 2022 loh. Artinya itu pun suatu proyek pemerintah ada keterlambatan. Kereta cepat ada keterlambatan seperti itu. Jadi ketika pemerintah saja yang quote unquote dananya lebih unlimited dan sifatnya adalah mandatori karena sudah ditentukan pembangunannya, itu pun bisa melenceng, bisa molor. Jadi ketika ini berada pada private sector ataupun swasta, hal itu memang menjadi sangat mungkin terjadi. Tunda bangun, deliverynya mundur. Kan bingung juga ya, ketika deliverynya mundur kan masalahnya ya kayak sekarang ini diberondong sama orang rame-rame, ratusan orang, 200-an orang. Tentunya siapa sih yang suka untuk dikomplain? Gak ada orang yang suka dikomplain gitu ya. Bangun langsung, cash flow-nya menjadi berat. Kenapa? Karena kan selama ini terjadi keterlambatan, mungkin ada pengurusan yang tertunda dan lain sebagainya. Ini kan akan memakan waktu dan memakan biaya secara operasional. Maka secara tidak langsung cash flow akan menjadi berat bila langsung dibangun. Nah, jual lagi, misalnya kita melakukan jual lagi, ya
Pembeli akan wait and see tentunya. Sebagai seorang pembeli, mungkin dia mendengar kasus Meikarta. Yang tidak tahu Meikarta, saya sih nggak yakin ya. Orang tahun 2022 pernah melewati 2017 tidak tahu Meikarta sih saya tidak yakin gitu ya. Tapi ketika dia mencari, banyak kasus yang ada yang berita miring mengenai Meikarta. Sehingga ragu-ragu untuk membeli unit yang ada di Meikarta. Bisa karena efek 2020 juga masih berlanjut sehingga keuangan menjadi sulit. Jadi memang orang bukannya tidak mau beli akibat berbagai macam alasan, tapi alasan pertama yang nggak punya duit aja gitu ya. Kondisi yang dijalankan akhirnya ya menurut saya jadi slowly hope sure. Jadi bukan slowly but sure, tapi slowly lambat berharap akan ya yakin seperti itu. Ya karena memang belum bisa yakin. Ya, menjadi seorang pebisnis bukan hal yang gampang gitu ya. Karena itulah bersyukurlah bisa mendapatkan pendapatan yang tetap. Karena kadang-kadang orang yang sudah punya pendapatan tetap juga bercibir kepada orang yang berbisnis gitu. Karena dua-duanya nggak ada yang enak gitu ya. Nah, apa yang harus saya lakukan sebagai pembeli sebenarnya pertanyaannya? Ya, kalau tidak hutang bank ya sudah. Ini nggak bisa apa-apa menurut saya. Ya, tinggal Anda mau pindah nggak ke unit yang lebih baru, ya silakan Anda nikmati unitnya. Kalau memang ternyata belum bisa dijual ataupun ternyata dijual utilisasinya belum maksimal, pasti harganya jatuh, itu sudah make sense sekali gitu ya. Yang hutang bank, nah ini dia. Kalau Anda memang siap nama Anda rusak, ya sudah Anda mungkin tidak perlu bayar. Tapi menurut saya, buat Anda yang concern akan kolektibilitas, artinya kena daripada BI checking, hari ini sudah bukan BI checking namanya, tapi namanya adalah IDEPKU gitu ya. Dulunya Slik lalu berubah menjadi IDEPKU. Saran saya lebih baik Anda ambil perhatian. Karena apa? Membersihkan nama ketika kolektibilitas sudah terjadi itu tidak gampang, dan 2 tahun untuk menghilangkan warna merah dari kolek 5 Anda gitu ya. Nah, ini menjadi suatu usulan adalah coba bekerja sama atau patungan dengan rekan dekat yang cash flow-nya masih agak sedikit sehat ataupun longgar. Jangan sedikit lah, yang longgar-longgar lah gitu ya. Ya, jadi ibaratnya saya punya 1 unit gitu ya. Wah, unit saya waktu itu saya ambil dengan harga yang mungkin masih lebih murah karena sudah 2017. Yang terjadi sekarang ini lagi KPA gitu ya, kredit pemilikan apartemen, pergi ke Bank Nobu akadnya juga beres gitu ya. Dan memang sudah berjalan selayaknya secara perjanjian. Maka yang kita bisa lakukan adalah sebenarnya menyiasati yang ada di tangan kita. Kita hubungi teman kita, oke yuk bisa nggak bantu saya, kita bagi 2 saja, saya lagi kesulitan, atau nggak apa-apa lah kamu hargai berapa, saya berikan ke kamu, nanti kamu bisa pakai uangnya bisa dijadikan milik kamu nantinya, ataupun saya pakai dulu uangnya, nanti unitnya jual untung bisa buat kamu semua, dan lain sebagainya. Intinya adalah ya silahkan melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain. Toh pada akhirnya berdua lebih baik daripada sendiri dalam kondisi yang susah kan. Ya itulah kenapa makanya teman yang benar adalah teman yang ada dalam waktu susah, bukan teman yang dalam waktu kita senang gitu ya. Nah, kalau ini harus dilakukan pengembang, mereka mah pinter ya buat apa, saran dari saya. Tapi kembali lagi ada beberapa poin bagi saya. Hidup cuma ada 2, yaitu bisa dijadikan pelajaran maupun dijadikan teladan gitu ya. Saya selalu bilang apartemen alias rumah susun ke atas langit itu untuk yang daerahnya padat penduduk dan harga tanahnya sudah mahal dan pusat keramaian. Kalau dalam studi kasus misalnya adalah ingin membuat pusat keramaian yang baru, itu membuatnya sebenarnya menurut saya seperti membangun startup. Tingkat keberhasilannya cukup kecil, apalagi semakin jauh dari pusat kota. Properti dan hutang properti adalah suatu tindakan investasi bagi investor non pemula. Jadi buat Anda yang masih baru pertama kali berkenalan dengan dunia properti dan Anda dalam kondisi ingin berinvestasi dan sudah mau mencoba tiba-tiba menggunakan akses daripada KPA ataupun KPR ataupun ngutang, maka menurut saya ini bukan suatu tindakan yang cukup bijak ya. Ataupun juga kalau Anda ternyata mengutang tapi bukan untuk ditinggali, ya masih boleh lah. Karena apa? Karena setidaknya bila ada kesalahan pada tempat ini, contohnya seperti pada Meikarta, setidaknya Anda tidak kenapa-napa atas tempat tinggal Anda hari ini. Tapi masalah utamanya adalah kalau Anda menggunakan uang bank untuk membayar KPA, berarti Anda double bunga di situ. Itu yang paling bahaya lagi. Nah, pada akhirnya membeli sesuatu yang fisiknya sudah ada jauh lebih konservatif dan lebih mahal pastinya daripada membeli sesuatu yang fisiknya belum ada dan terjadi keterlambatan delivery. Murah sih, tapi akan menjadi mahal akibat waktu, biaya, dan kekesalan Anda ketika menunggu itu bisa terrealisasi atau bisa mengunlock investasi Anda. Betul?
Ya, mungkin itu saja dari saya. Seperti tidak ada suatu solusi ketika Anda menonton video ini, meskipun pada akhirnya saya katakan sekali lagi, hidup hanya ada dua, yaitu dijadikan teladan atau dijadikan pelajaran. Semoga apa yang terjadi pada hari ini kita sadari dan kita sikapi bahwa yes, ada risk of investment, ada risk of business. Anda mau menerima itu enggak? Setiap kesalahan bukan datang dari orang lain, tapi juga ada peran serta dari kita. Dari saya Ryan Filbert, semoga selalu bermanfaat. Salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.